Selamat datang di pementasan Lugu Kayu Bakar. Memerankan tokoh baik adalah sebuah kehormatan bagi saya. Karena kita tahu bahwa orang baik itu sudah jarang ditemui, sudah langka. Dan saya bukanlah salah satu dari orang langka itu. Selamat menyaksikan. Gemblung, makin hari makin panas. Kulit kayak dibakar rasanya. Padahal dulu sebelum matahari lingsir, saya itu bisa mengumpulkan 3 ikat kayu bakar. Ya sekarang, matahari sudah lingsir, saya baru mengumpulkan 2 ikat kayu bakar. Bisa gawat kalau terus-menerus begini. Pendapatan saya bakal makin turun, malah pengeluaran makin meningkat. Berapa perak yang didapatkan dari 1 ikat kayu bakar? Ya, paling 1.500. Kadang-kadang malah 1.000. Kadang-kadang maning malah 500 perak per ikat. Itu pun dengan susah payah yang menjualnya. Ya wong, ibu-ibu sekarang itu banyak yang berani ke kompor minyak. Ya mau ngomong apa ya? Dunia sudah berubah. Makanya kadang itu saya kepikiran, apa perlu ya saya meninggalkan pekerjaan ini? Ya, pergi ke kota, jadi tukang asongan apa kuli bangunan. Tapi mau bagaimana lagi? Dong, pekerjaan ini itu sudah turun-temurun. Bahkan, dari Mbah Buyut sampai saya itu mendapatkan sebutan yang sama. Kayu bakar di belakang nama kami. Ya saya ini Lugu Kayu Bakar. Ya, saya dan Mbah Buyut saya sih bukan orang yang suka memuja-muja nama keluarga, ya. Tapi juga kami tidak mau mengingkari kenyataan, bahwa orang-orang di desa sini itu memanggil nama keluarga kami dengan penuh hormat, sopan santun. Padahal ya pekerjaan ini didapatkan dari kuli kasar. Malah menurut anak saya, dia itu pernah bilang, saya itu jangan berbangga diri. Malah kalau bisa lupakan saja sebutan itu. Karena orang-orang desa ini katanya pancen sopan-sopan, santun-santun. Jadi tidak ada alasan lain. Tapi ya, kalau dipikir-pikir ya pantas saja kalau keluarga saya itu layak dihormati. Ya wong, dalam mencari kayu, kami itu selalu mencari yang terbaik, lurus dan kering. Dan yang jelek, yang jelek kami pakai sendiri. Dan kayu-kayu ini saya dapatkan dari hutan yang pancernya sudah mati dan kering. Jadi saya tidak perlu merusak hutan dan juga tidak perlu merugikan siapa-siapa. Dan jelas tidak perlu merugikan ibu-ibu pelanggan saya. Malah konon ada
ibu-ibu yang sampai cuti memasak kalau tidak pakai kayu bakar dari saya. Gue, itu kok jelas pengakuan yang perlu saya syukuri, Mbok. Dan dengar-dengar lagi ada kampanye di televisi ya. Jangan pilih politisi busuk. Di desa saya juga ada kampanye. Jangan pilih mangga busuk. Jangan pilih durian busuk. Jangan pilih telur busuk. Dan masih banyak lagi, jangan pilih-pilih yang lain. Ya kalau menurut saya ya guyonan semata itu. Di desa ini pancen banyak petani buah, banyak juga peternak ayam petelur. Ya memper, Mbok. Tapi ketika guyonan itu menyangkut pekerjaan saya ini, saya jadi peduli juga, Ki. Awal-awalnya ada omongan, jangan beli kayu bakar busuk. Terus berkembang lagi, jangan pilih kayu bakar dari pencari kayu bakar busuk. Lah. Setahu saya tidak ada kue nang desa saya. Temenan. Ke paling prengus ambune. Saya jadi penasaran itu. Apa dan siapa yang dimaksud pencari kayu bakar busuk itu? Dan saya cari tahu. Ternyata yang dimaksud pencari kayu bakar busuk itu adalah mereka yang suka menyelipkan kayu basah ke dalam kayu kering yang dijualnya. Untung banyak mereka itu. Lowong kayu bakar basah di sini itu banyak. Tinggal cas dapat banyak. Pinter ya. Tapi konon kayu-kayu itu didapatkan dari mencuri. Lah pemilik kayu yang dicuri itu tidak kalah pinter. Oleh sebab itu mereka mengkampanyekan jangan beli kayu bakar dari pencari kayu bakar busuk. Lah gara-gara itu saya jadi diuntungkan juga. Ya untung. Secara apa itu ya? Bahasa orang pinter itulah. Moral iya. Saya untung secara moral. Ya meskipun saya untung secara moral, saya jadi nelangsa juga gue. Teman-teman sesama pencari kayu bakar itu jadi sulit makan. Ya bagaimana mau makan? Dong kayu yang dijual tidak laku-laku. Saya juga yang jadi rugi, jadi diberatkan. Karena kami bertetangga, mau tidak mau saya itu harus dibagi panganan dengan mereka. Ya mending ya, kalau saya juga kecukupan. Dong kami juga kekurangan. Tapi ya mau ngomong apa lagi lah. Wong kami tidak tega. Malah dapur saya makin kacau, Ki. Istri saya awal-awalnya tidak pernah ngomong warna-warna. Tapi akhir-akhir ini dia memperlihatkan gelagat yang aneh. Ketika dia tidur ya, itu napasnya seperti orang sedang lari-lari. Napasnya panjang. Nah, melepaskannya lebih panjang lagi. Malah ngebul. Itu istri saya. Anak saya lebih spontan lagi. Ketika ibunya masak di pawon dan masakan hampir matang, langsung menyerbunya di sini. Dan ketika sudah matang, mereka langsung memakannya matang-matang dan panas-panas. Panas. Panas temenan. Kurang lodok lah bini ya. Bocah sih ya. Layang men. Ya saya sebenarnya sudah pernah ngomong sama teman-teman saya pencari kayu bakar itu. Ya supaya jangan kebiasaan cari kayu bakar basah lah. Apalagi dapat dari mencuri. Malah mereka tertawa.
lu jujur sampai sekarang tetap jadi tukang kayu bakar. Hidupnya susah. Hahaha. Kalau patokan hidup susah adalah dari pangan, jelas saya susah. Tapi itu lantaran karena saya tidak bisa mencari banyak kayu bakar, bukan karena saya jujur. Coba, saya bisa mencari banyak kayu bakar, terus saya bisa tetap jujur. Jelas hidup saya tidak akan susah. Lah, dereng sampean tertawa. Saya bakal bisa membantu kalian lebih banyak apabila saya bisa mencari banyak kayu bakar. Lah, tertawa lagi dereng sampean. Jelas ya, hidup saya yang susah ini tambah susah gara-gara harus membantu sampean ini. Kenapa sampean harus saya bantu? Karena sampean ini hidup susah gara-gara mencuri. Udah, gue tiba-tiba tawa mereka itu berhenti, betul-betul terhenti. Tapi cuma sedetik. Setelah itu tertawa lagi dan lebih keras lagi. Nah ya sudah, saya berhenti bicara. Buat apa coba menggarami air laut? Sia-sia, Bob. Dan kemarin pagi gitu, sebagian dari mereka itu pamit kepada saya. Ada yang mau mencari peruntungan di kota, ada juga yang mau bekerja di perusahaan penebangan hutan sana. Lah yang mana? Saya hanya bisa mendoakan supaya mereka bisa berkelakuan baik, bisa juga bekerja dengan baik. Ya, tapi gara-gara itu saya jadi percaya, Ki. Dua hal itulah yang membuat orang dapat dihormati. Sikap baik dan juga kejujuran. Sudah banyak contoh yang saya temui. Sosok yang dulunya dihormati, sekarang banyak yang dihujat. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana pilunya hati mereka. Ya mungkin mereka bisa mengatakan bahwa dirinya bersih. Tapi siapa bisa mengingkari suara hati? Orang-orang boleh saja mengatakan pada dirinya bahwa dirinya bersih. Ada bukti hukum yang sah, ada dukungan publik yang meneriakkan yel-yel penuh semangat. Tapi apa yang memper jika si salah itu harus menghukum dirinya dalam penjara pengasihan tak bertepi? Wong yakin pintu tobat Sang Maha Kuasa itu selalu terbuka bagi hambanya. Tapi apa yang memper jika si salah itu menghendaki tahta kehormatan? Tidak ada orang mutlak baik atau mutlak jahat. Saya percaya Mbah buyut saya pasti pernah melakukan kesalahan. Entah 1-2 batang kayu bakar basah pernah ia selipkan dalam kayu kering yang dijualnya. Begitupun saya, sengaja atau tidak pasti pernah. Toh, saya juga nggak pernah minta-minta orang menghormati saya. Semua itu datang secara wajar. Akhir-akhir ini itu malah saya mulai khawatir, gitu. Hutan-hutan di daerah ini itu semakin menyempit. Penebangan besar-besaran terus berjalan. Oleh itu, perusahaan penebangan hutan yang membabat hutan sanak putrinya sendiri tanpa memperhatikan rakyat kecil macam kami ini. Oleh sebab itu, barangkali teman-teman saya berani mencuri lantaran mereka tahu keadaan hidup mereka itu terancam dan tidak ada harapan lain. Ini bukan pembelaan loh ya, nyatanya seperti itu. Dan semua itu sudah saling silang sengkawut, penuh dengan napas kecurangan. Barangkali kampanyewan yang menyuarakan jangan beli kayu bakar dari pencari kayu bakar busuk itu lebih busuk dari yang disuarakannya. Teman-teman saya sekarang barangkali hanya berpegang parang. Parang tidak bisa membabat hutan. Tapi jika parang itu menjadi mesin itu akan memotong-motong pohon yang ada di hutan. Dan jika mesin itu masih kurang, maka mesin itu akan berganti menjadi alat-alat berat
Dan alat-alat itu akan meluluh lantakkan hutan. Lalu apa yang bisa saya kerjakan sebagai pencari kayu bakar? Apa? Tidak ada. Oleh sebab itu, sebelum hutan tandas dan saya mati kelaparan, barangkali saya harus bergabung dengan perusahaan penebangan hutan sana. Siapa tahu saya bisa menjadi mandor, bisa menjadi pemborong kecil-kecilan, lalu berbuat yang sama. Perusahaan penebangan kayu hutan juga. Barangkali waktu saya akan bangkit dari kubur dan mengutuk saya jika langkah yang saya ambil demikian itu tadi. Saya hanya bisa berharap arah mata angin dapat berubah. Orang yang dihormati bukan hanya orang yang benar-benar baik dan jujur, tapi juga orang yang hanya memerankan kebaikan dan kejujuran. Kenapa? Zaman sudah berubah, nilai-nilai sudah berubah. Orang yang setengah baik ataupun setengah jujur akan dianggap sebaik juga. Saya belum sepenuhnya yakin apakah pikiran saya itu betul atau tidak, tapi saya melihat tanda-tanda ke arah sana, dan tanda-tanda itu makin hari makin jelas. Ya, hutanku, Duh Gusti. Apa di sini ada orang-orang yang benar-benar jujur? Ada? Ada? Tidak ada. Kalau begitu, sampean semua itu orang-orang jujur.